Selamat datang di channel Efek Jurnal Target Baik teman-teman untuk analisa selanjutnya tanggal 20 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023. Kita mulai dulu dari pound sterling USD. Yang perlu diperhatikan adalah yang paling atas zona supply itu ada di kisaran yang bertumpuk dengan resisten 1.2300, kemudian ada di 1.22500, dan yang mendekati level ini yang harga kemarin sempat tutup dan kericek ke bawah itu ada di 1.2200. Ini yang zona supply yang bertumpuk dengan resisten. Kemudian untuk support yang akan menjadi fokus untuk minggu depan adalah 1.21500, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah 1.2100. Ketiga ini berdekatan, hati-hati karena ini juga ada zona demand kecil di time frame kecil di M15 ke bawah, M30, M15 ada di kisaran 1.2075. Kemudian yang akan menjadi fokus minggu ini sementara adalah di kisaran area 1.2025 yang akan menjadi target penjualan. Cuman hati-hati karena ini belum ada konfirmasi pembalikan arah, harga masih ke atas. Ada dua referensi. Yang pertama adalah pembelian. Tentunya tunggu zona supply yang ada di atas ini break, kemudian harga koreksi sedikit selama nanti harga mampu tutup di di atasnya 1.2200, baru trade ini bisa dibuka dengan catatan untuk stop lossnya ada di bawahnya 1.2100, dan untuk targetnya itu ada di 1.2300. Itu untuk yang referensi yang pertama. Kemudian kalau misalkan kita kasih label ini untuk referensi yang pertama ya, kira-kira untuk stop lossnya itu ada di kisaran 1.21300, kurang lebih di sini. Area entry pastikan nanti zona supply ini break terlebih dahulu dan cari koreksinya selama harga tidak mampu tutup di bawahnya 1.220. Itu cari pembalikan arahnya ke atas, baru trade ini bisa dibuka. Dan untuk TP nya itu kurang lebih 1.2300, kurang lebih jaraknya adalah 100 pip dengan risiko 70 pip ke bawah. Ini yang referensi pertama. Referensi yang kedua adalah penjualan dengan catatan ini kan sudah dites. Intinya zona supply ini dites dan mampu menahan itu di kisaran area resisten itu kan 1.2200. Nah, selama harga tidak mampu ke atas dan zona supply ini tidak break, cari konfirmasi pembalikan arah. Amannya itu kurang lebih di kisaran zona demand ini harus break terlebih dahulu, baru nanti cari koreksinya. Dan untuk open posisi itu kurang lebih ada di kisaran di bawahnya 1.21500, dengan catatan ini zona demand ini harus break dulu. Dan untuk target itu kurang lebih ada di 1.2025 untuk minggu depan. Jadi ada dua referensi yang bertolak belakang ya, yang satu buy, yang satu sell. Jadi hati-hati. Yang pertama adalah kalau misalkan zona ini break, cari koreksinya itu selama harga tutup di atasnya 1.220, ini akan menjadi referensi pembelian. Itu yang pertama. Yang kedua adalah selama nanti zona ini bertahan 1.220 dan zona supply ini bertahan tidak mampu di break dan harga kembali lagi ke bawah dan zona demand yang ada di sini break, itu cari koreksinya dan konfirmasi pembalikan arahnya kembali ke bawah, baru trade ini bisa dibuka dengan targetnya kurang lebih di kisaran 1.2075. ini untuk TP1. Kemudian untuk TP2 ada di kisaran area 1.2025. Kalau misalkan kita kasih label untuk yang kedua ini, stop loss itu kurang lebih di kisaran area 1.22300, kurang lebih di kisaran area tersebut. Kemudian area entry tunggu sampai ada penutupan di bawahnya 1.21500. Intinya itu. Kemudian untuk TP1 ada di kisaran area 1.2075 dan TP2 ada di kisaran area 1.2025. Itu untuk referensi GBP USD. Oke, ada dua, jadi pikirkan baik-baik. Oke, selanjutnya Euro USD. Euro USD untuk minggu yang lalu kan ini sempat drop ke bawah dan harga ini mampu ke atas kembali, dan untuk saat ini masih bertahan di zona supply yang bertumpuk dengan resisten ya. Resisten itu ada di 1.0665 sampai dengan 1.0685. Yang akan menjadi fokus minggu ini adalah yang paling atas. Ini nanti kita pikirkan lagi kalau seandainya zona supply yang paling atas ini sudah break. Cuman yang akan menjadi acuan untuk minggu ini adalah yang paling atas zona supply 1.075 sampai dengan 1.0775, dengan resisten pendukung ada di kisaran area 1.07750, kurang lebih di kisaran area tersebut. Kemudian resisten yang kedua ada di 1.0700, dan yang sudah dites ini dan harga mampu tutup di bawahnya ada di 1.0665, kurang lebih di kisaran area tersebut. Untuk support ada di kisaran area 1.0600 kurang lebihnya,
Kemudian yang paling bawah itu ada yang di bawahnya 1.0550, 0.525, yang terakhir adalah 1.0475 yang akan menjadi fokus minggu ini. Referensinya adalah penjualan. Cuman hati-hati karena ini masih koreksi ke atas, tapi tunggu di kisaran yang di blok biru, kurang lebih di kisaran area ini. Ini ada resisten pendukung ada di kisaran area 1.0700. Selama area itu tidak di break dan tidak ada penutupan di atasnya, itu kemungkinan ada potensi untuk Euro USD minggu ini akan ada referensi penjualan, dengan catatan nanti harga harus mampu tutup kembali di bawahnya 1.0665 baru bisa dibuka. Dengan skenario stop loss harus ada di atasnya 1.0725, kurang lebih 30 kurang lebih kalau kita bulatkan. Dan untuk target itu kurang lebih ada di kisaran area zona demand yang paling bawah itu 1.0525. Kalau misalkan kita kasih label untuk setup referensi penjualan, untuk stop lossnya 1.0730, kemudian area entry. Kalau selama harga ini ke atas abaikan dulu, cuman perhatikan aja zona yang di blok biru ini yang bertemu dengan resisten ada di 1.0700, baru nanti kalau misalkan harga mampu tertahan dan kembali ke bawah, pastikan ada penutupan di bawahnya 1.0665 baru trade ini bisa dibuka. Kita ambil yang 660. Untuk TP1 kurang lebih di kisaran area 1.0550 dan TP2 ada di kisaran area 1.0500. Kurang lebih bisa di bawahnya sini. Cuman kalau misalkan skenario ini terjadi, kalau harga sudah ada di bawahnya support minor yang ada di titik-titik hitam ini, garis hitam ini, itu di kisaran area 1.05800, ini segera majukan stop loss di bawahnya break even. Oke, mungkin itu aja untuk referensi Euro USD minggu depan. Cuman hati-hati kalau misalkan ini jebol atau ada penutupan di atasnya 1.0700, referensi ini tidak bisa dipakai, tapi tunggu reaksi di kisaran area zona supply yang atas itu 1.07500 sampai dengan 1.0775. Oke, mungkin itu aja untuk Euro USD. Selanjutnya AUD USD yang perlu diperhatikan adalah perhatikan di kisaran area zona yang di blok biru ini. Sebenarnya untuk zona ini sudah di break, sudah jebol ya, jadi hati-hati. Ini mending standby dulu, wait and see dulu, jangan digunakan, tapi tunggu yang ada di bawahnya sini. Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah zona demand yang paling bawah adalah 0.6600, kemudian yang kedua yang bertemu dengan support ada di 0.6625, kemudian 0.6650 yang ada di atasnya, dan untuk saat ini harga masih tertahan di area 0.6700. Kemudian untuk zona supply-nya ada di kisaran area 0.67500, dan yang paling atas untuk fokus minggu ini 0.67800, kurang lebih di kisaran area tersebut. Untuk saat ini masih netral, cuman karena zona yang ada di kiri ini sudah break, ini kita tinggal menunggu aja selama harga mampu koreksi ke atas. Ini akan menjadikan referensi pembelian dengan target itu ada di kisaran area 0.67500, kurang lebih di kisaran area tersebut. Kalau misalkan kita gambar, tunggu harga koreksi ke bawah, dan untuk stop lossnya ada di bawahnya zona demand yang nomor 2 ini, di bawahnya 0.6625, dan untuk targetnya ada di kisaran area 0.67500. Dengan catatan nanti zona ini tidak break ke bawah dan tidak ada penutupan. Di bawahnya zona demand garis terbawah ada di 0.6645, baru trade ini bisa dibuka di atasnya sampai harga mampu tutup di atasnya 0.66500, baru trade ini bisa dibuka. Itu untuk yang skenario yang pertama. Untuk saat ini harga masih berada di tengah-tengah, jadi mending wait and see dulu. Stop loss 0.66100, kemudian area entry ada di kisaran area 0.66500, cari di atasnya. Dan untuk TP1 ada di 0.6700, TP2 ada di kisaran area 0.67500 untuk skenario yang pertama. Skenario yang kedua adalah selama nanti harga tidak mampu koreksi ke bawah dan melanjutkan ke atas, perhatikan dua area zona supply yang ada di atasnya, itu di kisaran 0.67500 dan 0.67800. Yang pertama, fokus pertama, selama harga ini tidak mampu break di zona supply-nya ini akan menjadikan referensi penjualan. Tapi kalau ini jebol, tunggu yang ada di atasnya. Cuman sementara karena harga di tengah-tengah dan belum sampai ke sini, kita cari setup dulu yang ada di sini, nanti sambil kita pantau. Kalaupun nanti miss, ini tinggal geser ke atas.
dari yang zona supply yang ada di atasnya. Cuman sementara karena harga belum sampai, kita manfaatkan dulu yang di sini. Cuman ini mingguan ya, ini untuk mingguan, bukan 2-3 hari selesai. Jadi hati-hati. Referensinya adalah nanti tunggu dulu zona ya, harga masuk ke zona supply. Dengan skenario kalau misalkan harga ke atas, zona supply ini tidak di break, kemudian cari konfirmasi pembalikannya arahnya itu kurang lebih di kisaran area di bawahnya 0.67500, baru nanti cari koreksi sedikit ke atas, baru trade ini bisa dibuka. Dan untuk targetnya ada di 0.66500, TP yang kedua ada di kisaran area 0.6600, kurang lebih di kisaran area tersebut. Kalau misalkan kita kasih label untuk stop loss, itu kurang lebih ada di 0.68200 terlebih dahulu, kurang lebih di sini. Kemudian untuk area entry, selama zona supply tidak di break, ini cari di bawahnya 0.67500, kita ambil yang 400 terlebih dahulu. Kemudian untuk TP1 ada di 0.66500 dan TP2 ada di 0.6600, kurang lebih di kisaran area tersebut untuk TP2 nya. Oke, mungkin itu aja untuk referensi AUD USD. Hati-hati, fundamental ada potensi volatility-nya tinggi kembali, selalu gunakan stop loss. Sampai jumpa di video selanjutnya.